Halo teman-teman, selamat datang kembali di Omazi atau obrolan mahasiswa Gizi chapter 2 bersama saya Fajar dan rekan saya Adila. yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Nah, di episode 4 kemarin kan kita udah bahas tentang cookie bomb ya. Nah, kira-kira di episode 5 kali ini kita bakal bahas apa sih? Wah, apa ya kira-kira Kak? Oke, aku kasih clue-nya deh. Makanan yang bakal kita bahas kali ini itu makanan yang segar banget. Banyak digemari hampir oleh seluruh kalangan usia dan belakangan ini tuh emang lagi viral banget nih, Kak. Apa ya Kak? Es kulkul bukan sih Kak? Ya, betul banget. Makanan yang bakal kita bahas di episode kali ini tuh es kulkul. Dimana es kulkul ini emang lagi rame banget ya, Kak. Apalagi di kalangan anak-anak. Setuju banget Kak. Apalagi cuaca panas gini, enak banget nih dan seger kalau kita mengkonsumsi es kulkul. Oke deh, kalau gitu tanpa banyak basa-basi, kita undang yuk narasumber kita hari ini. Halo teman-teman narasumber, apa kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Oh iya, sebelum kita nanya-nanya pendapat kalian, kita kenalan dulu gak sih sama narasumber kece-kece pada pagi hari ini? Boleh nih mulai dari angkatan 2023. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Widin Rohman, saya dari Angkatan Gizi, Fakultas Kedokteran tahun 2023. Halo Widi. Terima kasih. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Fajriati, biasa dipanggil Bila dari Gizi Angkatan 22. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Bila. Halo, perkenalkan nama saya Putri Faras Nazibah, biasa dipanggil Faras dari Gizi 21. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal juga, Faras. Oke, karena kita udah kenalan juga nih ya sama semua narasumber kita di episode kali ini, mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, di pertanyaan pertama ini, aku mau nanya nih, sebelumnya di sini teman-teman narasumber semua tahu gak sih jajanan es kulkul ini gitu ya? Kan sempat viral nih ya belakangan ini dan mungkin aja lewat FYP TikTok kalian gitu ya. Atau malah udah pernah ada yang coba bikin atau beli. Boleh dari Kak Bila dulu nih. Oke, makasih Kak. Kalau aku sendiri nih kalau ngomongin es kulkul, jujur udah pasti sering denger gak sih Kak? Kayak terus di jajanan-jajanan gitu juga banyak ya. Dan kalau misalkan ditanya es kulkul, kayaknya aku punya prefer sendiri gitu. Mungkin nanti nanti mau dikasih tahu gitu lah. Ya sekilasnya gitu dulu. Oke, makasih ya Kak Bila. Boleh deh aku mau dengar dari Kak Widi. Baik Kak, mungkin dari saya sering mendengar tentang es kulkul ini. Bahkan saya sendiri membuatnya, hanya saja dari coklatnya itu saya masih kurang paham bagaimana cara coklat itu bisa menempel pada es kulkul itu. Oke, keren banget nih Kak Widi ternyata udah pernah nyoba buat ya. Boleh deh selanjutnya dari Kak Faras. Gimana nih Kak Faras? Kalau aku pribadi sih, jujur, es kulkul tuh jajanan aku waktu SD ya. Jadi udah pernah nyoba sih dulu pas SD dan ternyata sekarang viral lagi gitu, kaget. Tapi kalau untuk nyoba bikin belum pernah sih dan nyobainnya juga ya dulu aja pas SD, pas akhir-akhir viral ini belum pernah nyobain lagi sih. Oke, keren-keren banget nih jawaban dari kakak-kakaknya. Pertanyaan selanjutnya ya. Untuk yang udah pernah nyobain es kulkul, menurut kakak-kakak, ratingnya berapa nih dari 1 sampai 10 dan alasannya? Pas pertama kali lihat es kulkul, dilihat dari penampilannya gitu. Atau misal pernah lihat orang sekitar makan es kulkul, gimana nih first do atau pikiran pertama yang kalian pikirkan tentang es kulkul ini? Silahkan mungkin dari Kak Faras deh. Dari aku ratingnya mungkin 8,5 ya. Sebenarnya unik sih. Pas pertama kali tuh lucu aja gitu, mirip es krim kan, itu lapisi coklat terus kayak ada toppingnya gitu ya, meses, sprinkle gitu. Itu unik sih, kayak menarik perhatian aku karena aku tuh pas SD tuh kayak
sampai sekarang juga sih kayak suka pilih-pilih buah, susah makan buah, males gitu. Jadi kayak menarik aja gitu. Cuman sayangnya aku tuh kurang suka coklat, jadi ratingnya dari aku 8,5 sih. Oke, selanjutnya dari Kak Widi, silahkan. Baik, Kak. Sebagai pencinta makanan pisang, buah pisang dan juga coklat, rating dari saya itu 9 ya, Kak. Kesan dari pertama kali saya tentang es kol ini yaitu menggiurkan, dimana sebagai pencinta pisang dan juga coklat, saya sangat tertarik dengan es kol ini, Kak. Begitu saja dari. Oke, selanjutnya dari Kak Nabila, silahkan. Kalau dari aku pribadi, kayaknya ini bakal beda ya sama Kak Farah sama juga Kak Widi. Karena menurut aku, prefer aku kayaknya di 5 atau 6/10. Jujur, disclaimer dulu, ini no offense, karena aku kurang suka banget sama es kol gitu. Karena menurut aku, apa ya, kayak coklat sama buah yang dibeku ini kayak nggak combine aja gitu di mulutku. Gitu sih, Kak. Terus pernah nyobain itu waktu kayaknya kelas 3 SMP-an, dan sekarang tuh nggak pernah nyoba lagi. Waktu viral juga itu pengen nyoba, tapi karena ya itu sedikit gimana ya, kurang suka gitu sama es kol. Walaupun buahnya misalkan ada ya buah yang kayak bukan pisang doang gitu. Misalkan melon yang aku suka gitu, menurut aku masih kurang aja gitu. Gitu sih, Kak, kalau dari aku. Oke, jawabannya ada yang suka, ada yang enggak ya. Ratingnya ada yang cukup tinggi juga, ada yang suka coklat, ada yang tidak suka coklat. Oke, selanjutnya pertanyaannya dari Kak Adila, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih aku mau tahu pendapat dari teman-teman narasumber semua ya. Kan kita nih sebagai mahasiswa gizi kadang ada job sampingan gitu sebagai food reviewer gitu ya. Menurut kalian apa sih yang bisa di-highlight gitu terkait isu kesehatan dari es kol ini? Boleh aku mau dengar pendapatnya dulu dari Kak Widi. Silahkan Kak Widi. Baik, Kak. Mungkin pendapat saya tentang isu kesehatan tentang es kol ini ya, Kak. Es kol ini kan merupakan jajanan yang terbuat dari buah dan juga coklat. Mungkin kalau misalnya kita memakannya secara berlebihan itu mungkin tidak baik. Namun jika kita memakannya secara cukup, mungkin itu kesehatan yang kita miliki itu masih bisa terkontrol gitu, Kak. Itu saja dari saya, Kak. Oke, makasih pendapatnya ya, Kak. Aku mau dengar dong pendapat dari Kak Faras. Gimana nih, Kak? Apakah sependapat dengan Kak Widi atau punya pendapat lain mungkin? Aku sependapat sih, karena ya kan udah dibilang tadi ya, es kol itu buah dilapisi coklat, dimana coklatnya itu kayak dia tuh ada gulanya, jadi terus ada minyaknya juga, ditambah aku lihat ya di resep-resep yang lewat di FYP aku itu kayak si coklatnya itu buat nempel ke buahnya itu ditambah minyak lagi, jadi kayak kandungan lemaknya tambah lagi, gulanya tambah lagi, jadi menurut aku itu jadi kurang sehat sih kalau misal dimakannya itu berlebihan gitu, jadi harus tetap dalam batasan sih. Jadi mungkin itu aja sih dari aku, kayak dia tuh jadi tinggi lemak dan gula dibandingkan dengan yang hanya buahnya aja gitu. Oke, keren banget ya pendapat Kak Faras nih, lumayan lengkap gitu ya. Gimana nih dari Kak Nabila sendiri, apakah sependapat dengan Kak Widi dan Kak Faras? Apa punya pendapat lain? Kalau aku sendiri jujur sama sih kayak Kak Farah sama Kak Widi ya, karena pasti pas di coklatnya itu pasti kan coklat ini tuh udah bergula gitu, istilah juga berlemak sendiri, ditambah yang aku tahu juga itu pas baca tuh ternyata emang beberapa tuh bikinnya si coklatnya dicampur minyak gitu, ditambah itu kan pasti lebih tinggi lagi ya, yang harusnya si coklatnya juga udah banyak ditambah minyak lagi gitu, jadi mungkin ya beberapanya itu yang pasti nimbulin penyakitnya tinggi lemak gitu. Terus kalau misalkan dilihat dari mungkin cara proses pembuatannya sendiri kayak itu kan buahnya dibekuin gitu ya. Mungkin yang harusnya si buah ini
kan kalau proses pembukuan tuh ada mungkin zat-zat gizinya gitu berkurang dari akibat adanya penyimpanan gitu. Nah, bisa jadi harusnya si buah ini harusnya kalau seger tuh dia misalkan banyak tinggi vitamin C gitu, pas dibekuin kurang gitu, mungkin jadi ke situ sih pikiran apa sih namanya isu-isu yang bisa dilihat dari es kulkul gitu sih Kak kalau dari aku. Oke, keren-keren banget nih pendapat dari narasumber kita tentang isu kesehatan dari es kulkul ini. Boleh Kak Fajar, pertanyaan selanjutnya langsung aja. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Sebagai mahasiswa gizi, cara atau inovasi apa yang bisa membuat es kulkul jadi lebih sehat dan kita tuh kayak nggak worry gitu kalau mau mengkonsumsi untuk ngecil di rumah gitu. Boleh dari Kak Nabila, silakan. Oke, mungkin kalau dari aku inovasi atau biarin lebih itunya apa ya? Mungkin kalau misalkan dilihat dari karena ini aku balik lagi ya karena aku juga kurang suka gitu. Mungkin kayaknya nggak usah si coklatnya ini gitu. Misalkan kita lihat dari coklatnya nggak usah ditambahin minyak misalkan gitu. Ataupun coklatnya yang beneran coklat yang nggak ngaruhin rasanya gitu. Kan ada ya beberapa coklat gitu. Sama mungkin buahnya gitu. Mungkin kalau dari aku tuh kayaknya kalau misalkan dibekuin sama coklat gitu kurang aja gitu. Kalau misalkan bisa si buahnya ini segera aja gitu. Jadi nggak usah terlalu dibekuin tapi dingin gitu. Gitu sih mungkin dari aku. Oke, dari Kak Widi silakan. Baik, mungkin inovasi dari saya sendiri, mungkin kita bisa menambahkan sedikit kacang pada es kulkul tersebut, pada coklatnya mungkin. Dan juga apa sih buah yang kita masukkan ke dalam kulkas tersebut atau ke freezer itu jangan terlalu lama agar betul kata Kak Nabila tadi zat gizi yang terkandung pada buah itu tidak berkurang terlalu banyak. Mungkin itu saja Kak. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Faras nih, mungkin ada pendapat lain, silakan. Pendapat dari aku setuju sih kata Nabila tadi, yang coklatnya itu bisa diganti kayak dark coklat gitu. Jadi kan kalau dark coklat tuh maksudnya kalau yang coklat biasa tuh ada kandungan gula lagi gitu kan. Kalau dark coklat kan lebih tinggi kokoanya gitu. Jadi kayak dia tuh lebih sehat dan lemaknya juga lebih sedikit. Terus kayak kan buat nempelinnya itu di resep tuh bisa tambahin minyak. Mungkin menurut aku minyaknya bisa diganti aja kayak olive oil gitu. Jadi coklatnya pakai dark coklat terus olive oil, dan setuju juga kata Kak Widi tadi yang toppingnya itu jangan kayak meses sprinkle tapi diganti kacang-kacangan kayak kacang itu atau almond. Menurut aku gitu sih inovasinya. Mungkin emang kalau diganti begitu jadi agak lebih pricey ya, tapi ya jadi lebih sehat menurut aku gitu sih. Oke, banyak banget ya inovasi yang bisa kita lakukan dalam membuat es kulkul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Adila, silakan. Oke, sebenarnya ini pertanyaan terakhir nih ya teman-teman. Aku mau tahu nih, menurut kalian orang dengan kondisi seperti apa sih yang sebaiknya atau bahkan nggak boleh nih makan es kulkul? Aku mau tahu pendapat dari Kak Faras dulu. Silakan Kak Faras. Kalau menurut aku, karena kan tadi dia tuh jadi es kulkul tuh kandungan lemaknya jadi lebih tinggi dan gulanya juga lebih tinggi ya. Menurut aku itu yang harus dibatasi tuh kayak orang diabetes gitu, karena dia kan harus membatasi gula ya, atau bahkan mungkin dalam kasus yang lebih serius tuh nggak boleh memakan es kulkul sama sekali. Menurut aku diabetes. Terus selain itu obesitas juga, karena kan tadi tinggi gula terus tinggi lemak, jadi kalorinya itu bertambah. Orang obesitas kan harusnya dia menurunkan IMT kan, takutnya kalau makan es kulkul tuh dia tuh malah BB-nya makin naik gitu, IMT-nya tambah naik. Jadi menurut aku itu sih kayak obesitas sama tadi diabetes. Oke, makasih Kak Faras. Boleh selanjutnya aku mau dengar dari Kak Nabila. Silahkan Kak. Mungkin kalau dari aku sependapat ya sama Kak Farah sebelumnya, kayak beberapa yang punya masalah kesehatan gizi gitu, kayak
kita lihat dari komposisi si eskul-kulnya gitu, kayak tadi kata Kak Faras, yang diabetes, terus juga obesitas. Cuman kalau ditanya yang sebaiknya makan itu sebenarnya ya ini eskul-kul ini boleh aja gitu kan dimakan sama siapa aja. Jadi tergantung awareness dari aware sama diri masing-masing gitu tentang kesehatannya. Yang tadi di awal kayak misalkan nggak boleh berlebihan gitu kan. Dan kalaupun misalkan kayak ini contoh kayak misalkan adik aku sendiri gitu, dia alergi coklat gitu. Kalau misalkan udah tahu gitu punya alergi, mungkin dihindarin gitu, atau ya udah nggak usah dimakan gitu sih Kak. Kalau dari aku kayak beberapa yang nggak bolehnya. Mungkin itu dari aku. Oke, makasih Kak Nabila buat pendapatnya. Boleh deh selanjutnya nih yang terakhir, Kak Widi. Silakan Kak. Baik, Kak. Menurut saya juga tidak jauh berbeda dari dua narasumber sebelumnya, bahwa orang yang seharusnya bahkan tidak boleh memakan es kukul ini yaitu orang-orang yang obesitas dan juga orang-orang yang mengalami gangguan tenggorokan, misalnya seperti yang sedang batuk. Karena es kukul ini kan mengandung minyak yang membuat tenggorokan kita bahkan sering terasa sakit gitu jika berlebihan dengan minyak gitu, Kak. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Oke, jawabannya macam-macam ya, tapi emang saling berhubungan. Keren-keren banget narasumber kita. Boleh Kak Fajar, silakan. Oke, keren-keren banget nih narasumber kita hari ini. Mencerminkan sekali ya sebagai mahasiswa gizi yang bisa menyangkut pautkan makanan ini dengan kesehatan. Oke, wah ternyata pembahasan kita kali ini tentang eskul menarik banget nih. Mulai dari rasa, penampilan, sampai pendapat teman-teman mahasiswa gizi mengenai sisi kesehatan yang terkandung dalam eskul. Terima kasih banyak ya buat teman-teman narasumber semua yang udah bersedia nemenin kita ngobrol-ngobrol tentang jalan eskul yang pernah viral ya belakangan ini. Senang banget nih bisa ngobrol santai bareng kalian semua. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu. Karena kita udah bahas tentang eskul nih, kita juga mau tahu dong pendapat teman-teman penonton tentang eskul ini. Boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih juga kita ucapin buat penonton yang setia banget nonton kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus nantikan Omazi episode selanjutnya yang pastinya gak kalah seru dari episode sebelumnya dan episode kali ini. Hanya di YouTube channel Himazi Untirta. Kami host Omazi episode 5, pamit undur diri. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. See you di next episode. Salam sehat, jawara sehat. Sampai jumpa teman-teman semua.